Dewan Guru Penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Gunting, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan wawancara bersama kepala sekolah di SD di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten untuk memenuhi tugas saya, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dania. Maaf Bu Naning sudah mengganggu waktunya. Apakah pada kesempatan ini Ibu mempunyai waktu luang? Ya, tidak apa-apa Bu Dania. Saat ini saya longgar. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Dania? Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Dan di sini yang sebagai kepala sekolah Bu Naning di SD kita di SD Negeri 3 Gunting. Oh begitu. Bisa Bu, saya ada waktu ini. Monggo Bu Dania. Oke, begini Bu, berkaitan dengan modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Apakah bisa Bu untuk diwawancarai? Ya boleh Bu Dania, silahkan dimulai. Baik Bu, langsung saja ya Bu. Pada kesempatan ini selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan rujukan moral Bu? Kalau dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan yang secara moral sama-sama benar tetapi bertentangan. Kemudian sedangkan rujukan moral adalah merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memutuskan atau membuat keputusan antara benar atau salah. Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu Dania, jika ada kasus itu berkaitan dengan ranah hukum, berarti itu rujukan moral. Tetapi jika itu tidak bertentangan dengan ranah hukum, berarti itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, maka saya akan lebih memilih menjunjung tinggi atau memprioritaskan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain. Maka kebenaran dalam pengambilan keputusan akan dengan sendiri mengikutinya. Seperti itu ya Bu. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Ibu biasanya lakukan sebenarnya? Ya Bu Dania, untuk mengatasi kasus-kasus seperti itu biasanya saya melakukan 3 tahap Bu Dania. Yang pertama, mengkonfirmasi masalah yang ada atau kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan pihak yang berkaitan dengan masalah tadi. Kemudian yang ketiga itu merefleksi dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau saya di posisi mereka? Yang kedua, hal seperti apa yang saya inginkan? Kemudian saya ingin memperlakukannya seperti apa? Itu Bu Dania yang saya lakukan. Oh iya benar nih. Jadi ada 3 tahapan ya Bu ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini yang saya anggap efektif yang ketika berkolaborasi atau mengkomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang terkait dalam masalah tersebut sehingga mereka tahu apa yang terjadi sebenarnya, mereka tahu apa yang terjadi pada kita,
dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Kemudian Neneng, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada tantangan dalam menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan adalah ketika dari salah satu pihak yang terkait tersebut tidak bisa untuk terbuka atau tidak mau memberikan jawaban yang jujur, karena kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dan kejujuran dari semua pihak. Ibu, itu tantangannya gitu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Kemudian apakah kasus tersebut langsung diselesaikan di tempat atau ada penjadwalan tertentu, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas harus ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya perlu diskusi dulu dengan semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut, kemudian baru saya mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab tentunya. Oh iya, luar biasa ya Bu. Jadi kolaborasi dulu gitu. Ya. Iya, baik Bu. Adakah mungkin seseorang atau faktor ya apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Iya, tentu ada, Bu. Biasanya saya berkonsultasi dengan ketua K3S atau pengawas sekolah. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu ketika pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Pembelajaran yang saya dapatkan atau kita ambil diantaranya, kita harus membangun jaringan komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik dengan semua pihak yang terkait, itu yang utama. Dan kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan berpihak pada murid itu akan terwujud. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi memang kolaborasi, komunikasi, dan juga Yang rasa empati itu yang utama. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu untuk saya wawancarai pada hari ini. Semoga pengalaman dengan wawancara bersama Ibu tadi dapat menambah wawasan saya ketika nanti saya dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang harus bertanggung jawab, terutama pada kasus-kasus dilema. Sama-sama, Bu Daniar. Ya, demikian wawancara yang bisa saya lakukan Ibu. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Patini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Daniar. Maaf Bu mengganggu waktunya. Apakah Ibu ada kesempatan untuk saya wawancarai atau Ibu ada waktu luang mungkin? Ya, tidak ada apa-apa, Bu Daniar. Saat ini saya sedang longgar. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu Daniar? Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah dari SD Ibu, yaitu SDN 1 Gunting. Di sini apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Oh, begitu ya, Bu Daniar. Mewawancarai dalam hal apa, Bu Daniar? Itu Bu berkaitan dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya dalam hal ini pengambilan keputusan Ibu sudah berpengalaman karena Ibu sudah lama menjadi kepala sekolah. Iya, boleh Bu Daniar. Silahkan dimulai. Baik Bu, langsung saja Ibu saya mulai wawancaranya. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Ini adalah rujukan moral. Namun jika masih bisa dikatakan benar,
lawan benar, maka masalah tersebut termasuk dilema etika, Bu Daniar. Oh, ya seperti itu ya Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut tidak merugikan banyak orang. Oh, seperti itu. Jadi mengidentifikasi terlebih dahulu dari berbagai sudut, kemudian Ibu menimbang agar nanti hasil keputusannya tidak merugikan banyak orang ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini adalah yang pertama, menentukan penyebab permasalahan. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian yang ketiga, menanyakan kepada orang terdekatnya. Yang keempat, berdiskusi dengan warga sekolah. Yang kelima, membuat beberapa solusi keputusan. Yang keenam, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan Bu. Oke. Kemudian Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya melakukan analisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusinya dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi mengedepankan kepentingan dan bermanfaat bagi orang banyak dalam waktu yang panjang, jangka panjang ya. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu saya dalam pengambilan keputusan ini adalah mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya Bu. Jadi menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan gitu ya Bu. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah aturan ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apakah juga Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dan yang terakhir, untuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Biasanya untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya putuskan dulu. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, yang antara lain menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, dan seterusnya begitu Bu. Oh iya, jadi sesuai dengan tingkat kasus tersebut ya Bu ya. Iya. Jadi bisa langsung diputuskan atau bisa sesuai dengan langkah-langkah tadi. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, biasanya saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, pihak yang terkait, dan juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami masalah tersebut. Ya, dari dalam hal yang telah Ibu sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan yang mengandung dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil ini adalah ketika saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oke, baik Bu. Terima kasih sekali Bu atas
waktu dan kesediaan Ibu untuk saya wawancarai pada hari ini. Semoga pengalaman dengan Ibu tadi dapat menambah wawasan saya ketika saya dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, terutama pada kasus-kasus di rumah kita. Ya, sama-sama Bu Daniar. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, demikian ya Bu wawancara yang bisa saya lakukan Bu. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih Bu Supatini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.